Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dewanti dengan NIM 240103176. Saya Sasa Sabila dengan NIM 240103177. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman Web 2 yang diampu oleh Bapak Mutarom SE, Eskom, Mkom. Pada tahap awal, kita harus membuat database dengan memasukkan nama database, lalu klik create. Berikut ini adalah struktur database yang sudah kami buat. Ada aksesoris, admin, apparel, cache, food, dan petoys. Nah, pada database admin, ada ID sebagai primary key, username, dan password yang memiliki tipe varchar pada masing-masing database. Selanjutnya di aksesoris ada aksesoris ID sebagai primary key dan tipe varchar, ada nama, price, stock, dan image. Lalu di apparel ada apparel ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, lalu ada nama dengan tipe data varchar, animal type dengan tipe data varchar, size dengan tipe data varchar, material dengan tipe data varchar, color dengan tipe data varchar, price dengan tipe data integer, stock dengan tipe data integer, image dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada data cache dengan cache ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data varchar, animal type dengan tipe data varchar, size dengan tipe data varchar, material dengan tipe data varchar, capacity dengan tipe data integer, price dengan tipe data integer, stock dengan tipe data integer, image dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada data food dengan food ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data varchar, price dengan tipe data integer, stock dengan tipe data integer, dan image sebagai tipe data varchar. Selanjutnya petoys dengan toys ID sebagai primary dan memiliki tipe data varchar. Nama memiliki tipe data varchar, animal memiliki tipe data varchar, material memiliki tipe data varchar, price memiliki tipe data integer, stock memiliki tipe data integer, dan image memiliki tipe data varchar. Selanjutnya ada di aksesoris dengan struktur aksesoris ID sebagai primary key yang memiliki tipe data varchar, name memiliki tipe data varchar, price memiliki tipe data integer, stock memiliki tipe data integer, dan image memiliki tipe data varchar. Nah, berikut ini merupakan data dari database Petshop kami. Di bagian admin ada ID admin, username, dan password. Nah, di database kami ini tidak ada connect karena masing-masing dari data kami memiliki ID sendiri dan tidak saling membutuhkan satu sama lain. Karena petoys, apparel, aksesoris, cache, dan food merupakan data yang berbeda-beda dan tidak ada yang meminjam dari data lainnya. Kemudian ini bagian rules. Yang pertama, pada bagian home, get index di home, kemudian dashboard dengan roots dashboard sebagai indeks juga. Kemudian bagian petoys sebagai indeks. Kemudian ini digunakan buat create data baru di petoys create. Kemudian store, petoys store. Kemudian get petoys untuk edit menggunakan any.
Kemudian untuk update menggunakan ini juga, dan delete menggunakan ini juga. Kemudian bagian pet aksesoris, root get aksesoris, index, kemudian create, aksesoris create, store, aksesoris store, kemudian aksesoris edit menggunakan segmen, update menggunakan segmen juga, dan delete juga menggunakan segmen. Kemudian pada bagian food index, kemudian food create, food store, food edit menggunakan segmen, food update menggunakan segmen, food delete juga menggunakan segmen. Pada bagian cage, roots cage sebagai cage index, kemudian create, store, cage edit menggunakan segmen, cage update menggunakan segmen, dan delete menggunakan segmen juga. Pada bagian apparel index, kemudian create, store, kemudian edit menggunakan segmen, update menggunakan segmen, dan delete menggunakan segmen. Pada bagian admin, login, kemudian admin controller untuk login proses, admin controller login proses, kemudian logout. Kemudian ini adalah bagian admin controller. Pertama, public view function digunakan untuk login. Kemudian login proses, as model sebagai new admin model, akan meminta username dan password, kemudian akan disimpan di get post, dan akan login checks menggunakan session asset. Kemudian login proses, model, new admin model, akan diminta username dan password, akan disimpan menggunakan get post. Kemudian login check menggunakan if as admin and password, admin password, kemudian session set, admin login, true, admin ID, admin akan disimpan di ID, username as admin akan dibaca kemudian disimpan sebagai username. Kemudian direct ke dashboard. Kemudian jika ada bagian salah atau error, akan memunculkan teks username atau password salah. Kemudian bagian logout akan kembali ke page login. Kemudian ini adalah controller. Bagian dashboard untuk namespace app controllers use menggunakan model food model, catch model, dan apparel model. Dashboard akan extend ke base controller. Public view akan membuka index untuk menampilkan as food sebagai new model, as catch sebagai new catch model, as apparel sebagai new apparel model. Kemudian data akan menampilkan total produk dari food, catch, dan apparel. Kemudian total kategori akan menampilkan total kategori seluruhnya, kemudian menampilkan stok dan status sistem. Kemudian kembali ke dashboard. Ini adalah bagian food controller. Pertama akan menampilkan new food model, read untuk list dan search, bagian search bar. Jika akan menampilkan index. Kemudian request untuk meminta keyword, kemudian jika menginputkan keyword, jika sesuai akan muncul sesuai nama atau food ID yang dicari. Kemudian bagian view kembali ke food mode index. Kemudian bagian bawahnya create form, public function create untuk create food, Kemudian bagian store. Kemudian untuk bagian store untuk create dan upload foto. Public function ini akan kemudian as image untuk meminta foto. If as image valid akan menampilkan foto yang sudah diinput. Kemudian this model insert untuk insert food ID untuk ID makanan, name untuk nama, price untuk harga, stock untuk stok, dan menampilkan image. Kemudian direct ke food. Kemudian di bawahnya ini ada edit form menggunakan public function
kemudian kembali ke food, mode untuk edit, kemudian akan menggunakan modal dan find ID untuk bagian produk yang akan diedit. Kemudian untuk bagian update, as image, this request untuk mendapatkan foto baru dan mengganti foto yang lama. Untuk as data untuk menyimpan nama, price, dan stok disimpan menggunakan get post. Kemudian ini as image dan as image ini untuk meminta untuk mengganti foto as old image itu juga dan menyimpan data sebagai image. Kemudian akan kembali ke food. Untuk fungsi delete, public function as delete with this model untuk mencari ID yang akan di-delete dan bagian apa saja yang akan di-delete. Kemudian setelah selesai delete akan kembali ke bagian food. Pada bagian aksesoris, di sini untuk membaca dan fungsi search ada di bagian ini. Pada fungsi search meminta kata kunci dengan get meminta kata kunci. Kata kunci yang diminta seperti nama atau aksesoris ID. Setelah ketemu apa yang dicari, kemudian views kembali ke index. Selanjutnya ada di create form, menampilkan view dari aksesoris dengan mode create. Lalu public function store, image request untuk mendapatkan file image. Lalu jika image valid, image akan ditampilkan. Ini meminta file dari folder upload yang ada di folder JI ini. Lalu insert aksesoris ID, name, price, stock, dan image. Setelahnya akan diarahkan ke aksesoris. Lalu pada edit form, public function edit. Return ini akan mengarahkan aksesoris ke mode edit. Pada bagian update, public function update. Ini akan meminta file image dari file upload dan mengganti file image yang lama menjadi file image yang baru yang sudah diperbarui oleh admin. Setelahnya akan diarahkan kembali ke dashboard aksesoris. Lalu di bagian delete, public function delete, aksesoris. Jika aksesoris gambarnya tidak ada, ini akan meminta file dari upload dan ini bisa mendelete semua data yang ada di file aksesoris sendiri. Lalu akan dikembalikan ke dashboard aksesoris. Selanjutnya ada di cache controller, public function index. Ini untuk fungsi search sendiri, dia juga meminta kata kunci dari datanya seperti nama, tipe animal type, material, and catch ID. Jika memasukkan salah satu dari antara itu, hasil akan ditampilkan di bagian catch. Lalu create form, public function create, kembali ke tampilan catch dengan mode create. Public function store meminta file dari folder upload untuk mengupload foto dan juga membuat catch, menginput catch ID, nama, animal type, size, material, capacity, price, stock,
dan image. Lalu diarahkan lagi ke tampilan cache. Berikutnya ada public function ID, public function edit, yang diarahkan ke view cache dengan mode edit. Di sini admin bisa mengedit data yang ada di cache, lalu update, public function update. Nama ini meminta foto dari folder uploads dan dapat merubah foto tersebut menjadi foto yang baru. Juga dapat merubah seperti nama, animal type, size, material, capacity, price, and stock. Dapat dirubah dengan data terbaru dari admin. Selanjutnya, jika sudah berhasil mengupdate, akan diarahkan ke index cache. Lalu, di bagian delete, public function delete, di sini dapat menghapus foto, nama, dan data-data lainnya di cache. Lalu setelah delete, akan diarahkan ke index cache. Berikut ini merupakan bagian dari PTOS controller, public function index, keyword this request get keyword. Ini meminta kata kunci dari PTOS seperti nama, animal type, material, atau TOS ID untuk menjalankan search. Lalu fungsi create, public function create, return view PTOS, ini menampilkan menu dari PTOS dengan mode create. Ini dapat membuat data dengan memasukkan TOS ID, nama, animal type, material, price, stock, dan image. Setelah menambahkan data, akan diarahkan kembali ke bagian PTOS. Berikut ini bagian edit, public function edit. Jika di edit ini, admin dapat mengupdate nama, animal, material, price, stock. Admin juga dapat merubah foto yang sudah diupload. Jika foto yang lama akan digantikan foto yang baru yang sudah diupload oleh admin, yang nantinya foto itu tersimpan di folder uploads. Setelah itu, admin akan diarahkan kembali ke tampilan PTOS, lalu di delete, public function delete. Jika di delete ini, admin dapat menghapus satu data di bagian PTOS. Ini merupakan bagian aksesoris model dengan namespace apps model, class aksesoris model, extend model, bagian protected as table, aksesoris untuk nama tabel, protect as primary key untuk mengidentifikasikan primary key yang ada di tabel aksesoris, yaitu aksesoris ID. Kemudian protected allow fields untuk mengizinkan bagian mana yang bisa diisi. Di sini ada aksesoris ID, name, price, stock, and image. Pada bagian apparel model, class apparel model, extend model, protect table dengan nama table, apparel, protect primary key untuk mengidentifikasi primary key, pada apparel ID, allow fields untuk mengizinkan bagian mana yang bisa diisi, yaitu berisi apparel ID, name, animal type, size, material, color, price, stock, and image. Pada bagian cache model dengan nama table cache, primary key cache ID, dan bagian yang bisa diisi menggunakan allow fields, yaitu cache ID, name, animal type, size, material, capacity, price, stock, and image. Selanjutnya, pada bagian food model, namespace app models, class food model, extend model. Protected table ini digunakan untuk memilih tabel mana yang akan digunakan. Lalu protected primary key adalah primary key dari
food model sendiri, yaitu food ID. Lalu protected allow field adalah bagian mana saja yang boleh diisi. Di sini ada food ID, name, price, stock, and image. Lalu pada PTOIS model, namespace app model, class PTOIS model, extends model, protected table ini digunakan untuk memilih tabel mana yang akan diisi. Lalu protected primary key yaitu toys ID, lalu protected return type array, lalu protected use auto increment false, lalu selanjutnya ada di protected allow field yang digunakan untuk memilih bagian-bagian mana yang boleh diisi. Di bagian ini ada toys ID, name, animal type, material, price, stock, and image. Ini adalah bagian fields untuk login, bagian header untuk menampilkan judul page untuk admin. Pada bagian body ini ada bagian PHP if session untuk menampilkan jika ada sesuatu yang error. Pada bagian bawahnya ini untuk login proses dengan metode post untuk mengirimkan data dengan input text username. Di bagian bawahnya untuk input password. Kemudian button login. Kemudian ini footer untuk bagian footer yang akan connect ke footer PHP. Ini tampilan header untuk CSS. Bagian header untuk bagian kiri yaitu logo page shop dengan judul page shop dan admin panel. Pada bagian navigator berisi home untuk kembali ke dashboard, drop down untuk menampilkan menu seperti animal food, pet cage, pet apparel, pet toys, dan aksesoris. Pada bagian search untuk menampilkan search bar dan bagian profil untuk menampilkan profil administrator. Kemudian ada web sidebar untuk sidebar konten. Ini untuk bagian sidebar berisi CSS dan bagian judul, admin panel, dan nama pet shop. Pada profil admin sama untuk menampilkan profil admin dan nama administrator. Kemudian pada bagian bawahnya navigator yang berisi navigasi untuk ke home, animal food, pet cage, pet apparel, dan pet toys dan aksesoris. Kemudian ada bagian kalender untuk input data tanggal. Ini adalah bagian dashboard. Bagian atas yaitu stylenya CSS untuk hiasan. Kemudian hero banner untuk menampilkan judul dan sedikit keterangan di bawah judul, dan ada link untuk ke bagian kelola produk. Pada bagian dashboard berisi judul dan menampilkan total produk yang sudah dipost dan kategori produk, stok produk, dan status sistem. Ini field untuk bagian food, bagian index berisi judul, dan button untuk menambahkan data. Pada bagian bawahnya untuk rows untuk input image. Berikut ini pada bagian edit index. Di sini ada tampilan index untuk tampilan food sendiri. Ada button tambah data. Lalu untuk mengupload image ini diambil dari folder uploads yang ada di file CI. Lalu di cart body menampilkan nama, harga, dan stok.
Lalu di card footer menampilkan edit data food dan delete data food. Lalu di file create ada button tambah produk makanan yang nantinya akan meminta untuk menambahkan food ID, nama, harga, stok, foto makanan. Lalu ada button simpan dan button kembali. Lalu selanjutnya di bagian edit, ini untuk mengupdate data. Kami dapat mengupdate data seperti nama, harga, stok, dan mengupdate foto produk. Lalu ada button update dan juga button kembali. Lalu berikut ini ada indeks dari Petoys, menampilkan button tambah data, dan juga menampilkan gambar dari produk yang gambar itu mengambil dari folder uploads. Lalu jika di card body menampilkan nama, jenis hewan, bahan, harga, dan stok. Lalu untuk button edit sendiri tersedia di card footer dan juga button hapus. Lalu di bagian create ada ini admin dapat menambahkan data dari produk dan memasukkan seperti Toys ID, nama, jenis hewan, bahan, harga, stok, foto mainan. Lalu di bawahnya akan ada button simpan dan juga button kembali yang nantinya akan diarahkan ke indeks dari Petoys itu sendiri. Lalu di bagian mode edit, ini admin dapat mengedit data dari Petoys seperti mengedit nama, jenis hewan, lalu bahan, harga, stok, dan juga dapat mengganti foto dari produk itu sendiri. Lalu di bawah sini ada footer. Nah, ini adalah tampilan untuk cage. Bagian indeks berisi bagian paling atas berisi judul dan opsi untuk menambahkan data. Kemudian bagian ini untuk menampilkan foto yang sudah diupload dari folder upload. Kemudian bagian body ini akan menampilkan nama produk, kemudian jenis hewan, ukuran, bahan, kapasitas, harga, dan stok. Kemudian pada bagian footer akan ada menu opsi untuk edit dan delete. Ini adalah bagian create. Pertama bagian atas akan menampilkan judul, bagian bawahnya kita akan bisa edit untuk ID cage, nama, jenis hewan, ukuran, bahan, kapasitas, harga, stok, dan foto dari produk itu. Kemudian bawahnya akan ada button untuk simpan. Untuk menu edit, admin akan bisa mengedit seluruh data yang ada seperti nama, jenis hewan, ukuran, bahan, kapasitas, harga, stok, dan mengganti foto produk. Kemudian akan ada button update dan kembali ke main page dari case. Ini adalah tampilan dari aksesoris. Akan bagian indeks, bagian paling atas akan berisi judul dan opsi tambah data juga. Bagian bawahnya akan menampilkan foto yang sudah diupload, yang diambil dari folder upload. Bagian bawahnya akan menampilkan nama produk, harga, dan stok. Dari bagian footer akan ada menu edit dan delete. Pada bagian create, admin akan bisa menambahkan
data produk seperti accessories ID, nama, harga, stok, dan foto pada produk. Kemudian bisa disimpan. Di bagian edit, admin akan bisa mengedit data dari nama, harga, stok, dan ganti foto produk. Kemudian bagian bawah adalah footer. Ini adalah bagian apparel. Berikut ini ada indeks dari apparel sendiri yang menampilkan badan tambah data. Lalu di class row ini menampilkan untuk mengupload foto dari produk itu sendiri yang nantinya akan mengambil foto dari file upload yang ada di folder. Lalu pada card body menampilkan nama, jenis hewan, ukuran, bahan, harga, dan stok. Lalu pada card footer akan menampilkan pilihan edit dan juga hapus data. Lalu pada bagian create, admin dapat menambahkan data pada bagian pet apparel dan memasukkan seperti ID apparel, nama, jenis hewan, ukuran, bahan, harga, stok, foto apparel, dan juga akan ditampilkan button simpan dan juga button kembali. Lalu pada bagian edit, admin dapat mengganti foto dari produk itu sendiri, yang nantinya foto yang lama akan digantikan dengan foto yang sudah di-upgrade oleh admin, dan juga dapat mengedit seperti nama, jenis hewan, ukuran, bahan, harga, stok, ganti foto, dan akan ada button update dan juga button kembali. Setelah update dan button kembali ditekan, nantinya akan kembali ke indeks awal dari apparel sendiri. Lalu di bagian ini ada footer. Berikut ini merupakan hasil dari tampilan kode yang tadi kami sudah jelaskan. Pertama, masukkan username admin, lalu masukkan password, akan langsung diarahkan ke dashboard admin. Di dashboard admin itu sendiri ada navbar home, lalu ada drop-down produk, yaitu animal food, pet cage, pet apparel, pet toys, dan aksesoris. Lalu di sini ada administrator dan juga logout. Pada bagian ini, hero banner ada button keluar produk. Lalu di sini dashboard ada total produk, kategori produk, stok, dan juga status system. Lalu di bagian ini ada kalender yang dapat menginputkan tanggal di mana itu dibuka. Lalu di footer ada page shop admin, lalu kontak, web, sosial media. Lalu selanjutnya pada bagian animal food, di sini dapat mengedit harga, stok, lalu dapat diupdate. Bisa dilihat di sini sudah terganti dengan yang baru. Lalu di sini ada button tambah data, dapat menambahkan data, mengisi food ID, lalu nama, lalu harga, stok, dan menampilkan foto. Klik button simpan. Di bagian ini ada search bar, dapat mengetikkan nama produk, dan akan langsung muncul nama produk yang kita cari. Lalu selanjutnya di pet cage, di sini ada button edit yang dapat mengedit dari data-data dari pet cage itu sendiri. Jenis hewan, kita dapat mengganti. Lalu klik update. Otomatis akan terupdate. Lalu ada tambah data,
mengisi ID, mengisi jenis hewan, lalu ukuran, mengisi bahan, kapasitas, harga, stok, lalu memilih foto, klik tombol simpan, lalu akan otomatis tertambahkan datanya di sini. Lalu di sini ada button hapus. Jika kita admin menekan tombol hapus, akan muncul konfirmasi aksi, yaitu yakin hapus data ini, klik OK, data akan otomatis terhapus. Lalu cari data, ketik keywordnya, otomatis akan keluar keyword yang kita cari. Lalu di bagian pet apparel, kita juga dapat mengedit, lalu klik update, otomatis akan teredit dengan data yang baru. Lalu kami dapat menambahkan data. Mengisi nama data, lalu jenis hewan, ukuran, bahan yang digunakan, lalu mengisi tabel harga, stok barang, lalu memilih foto yang akan dipakai untuk produk tersebut, klik simpan, otomatis akan tersimpan di sini. Lalu ini ada button hapus. Jika kita menekan akan keluar tombol aksi, yakin hapus data, klik OK. Data akan otomatis terhapus. Di sini ada search bar, klik doc, akan otomatis tersaring keluar doc saja. Lalu di sini pet toys. Pet toys ada tambah data, masukkan input nama, jenis hewan, bahan, lalu harga, masukkan stok, masukkan foto, klik simpan. Nah, pada bagian pet toys kurang lebih sama dengan tampilan yang lain. Di sini kita dapat mengedit, seperti mengedit nama, jenis hewan, bahan, harga, dan juga stok, dan juga gambar. Lalu klik update. Di sini dapat terlihat telah terganti. Lalu tambah data, masukkan toys ID, lalu nama, masukkan jenis hewan, bahan yang digunakan, lalu harga barang, stok barang, upload pilih file, dan juga upload
file, lalu klik tombol simpan. Otomatis data akan tersimpan di sini. Lalu kita dapat mengklik button hapus untuk menghapus data dan akan keluar konfirmasi aksi. Klik OK. Otomatis akan terhapus. Pada bagian ini, ketik saja keywordnya. Otomatis hanya akan keluar keyword yang kita ketik. Lalu, di bagian aksesoris, di sini juga kita dapat membuat data. Dengan mengisi aksesoris ID, lalu nama, harga, stok, lalu pilih foto, klik button simpan, otomatis akan tertambah di sini. Lalu di sini ada button edit, dapat mengganti nama, dapat mengganti harga, mengganti stok, klik update, otomatis akan terupdate. Lalu button hapus akan mengeluarkan notifikasi aksi, klik OK, otomatis akan terhapus. Lalu di bagian search bar, ketikkan keyword yang akan dicari. Di web akan tersedia produk yang sudah kita masukkan keywordnya. Lalu kembali ke home. Nah, di sini ada button logout. Jika kita menekan button logout, akan kembali ke dashboard login admin. Nanti akan kembali diminta untuk memasukkan username dan kembali masuk ke dalam web aplikasi. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.